Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Abraham Junaidi Mandala. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Administrasi Gereja Baru, ya. Yaitu kita akan membahas secara bersama-sama. Saya akan membahas tentang satu materi dalam mata kuliah Administrasi Gereja Baru, yaitu adalah 6 dimensi administrasi gereja baru. Nah, kira-kira administrasi gereja itu apa? 6 dimensi administrasi gereja itu apa sih yang kita ketahui atau mungkin teman-teman sudah ketahui. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama. Saya akan memberikan pemahaman tambahan, pemahaman yang baru tentang 6 dimensi administrasi gereja baru. Untuk tugas mata kuliah saya kali ini, mata kuliah administrasi gereja baru. Nah, teman-teman, untuk itu berbicara tentang administrasi gereja. Apa sih itu administrasi gereja kira-kira? Menurut teman-teman apa? Apa coba? Apa? Ya, administrasi gereja itu kalau secara umum sering dipahami hanya sebagai kegiatan mengatur surat, kegiatan mengatur keuangan, program, data-data jemaat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, namun sebenarnya administrasi gereja itu memiliki makna yang jauh, makna yang lebih mendalam daripada itu. Nah, administrasi gereja itu adalah proses di mana mengolah seluruh program pelayanan gereja itu agar berjalan secara teratur, secara bertanggung jawab, dan yang terutama itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sang pemilik dan kepala gereja. Nah, administrasi gereja yang baik ini dapat membantu gereja melaksanakan panggilan gereja untuk memberitakan Injil, dapat membina warga jemaat, dapat melayani masyarakat di sekitaran gereja, dan yang paling utama, semua yang dilakukan dalam administrasi gereja yang baru itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam perkembangan pelayanan yang masa kini, perkembangan dunia yang semakin modern, teknologi yang semakin maju, perkembangan pelayanan administrasi itu kadang suka berubah-ubah, tidak sesuai secara sistematis. Nah, di mana di sini gereja ini memerlukan sistem administrasi yang tidak hanya berfokus pada pekerjaan teknis, tetapi juga harus memperhatikan dasar Alkitab, kebijakan, dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan membahas 6 dimensi administrasi gereja baru yang terdiri dari yang pertama, dimensi Alkitabiah, dogma, dan teologi. Yang kedua, dimensi kebijakan gereja. Yang ketiga, dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Yang keempat, dimensi organisasi gereja. Yang kelima, dimensi ekologi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah dimensi evaluasi. Dan kita akan membahas satu persatu dimensi ini, bagaimana 6 dimensi ini dapat mengolah administrasi gereja itu menjadi suatu yang keren, suatu yang dapat membawa perubahan di dalam administrasi gereja pada pelayanan gereja masa kini. Untuk itu yang pertama kita membahas tentang yang pertama, dimensi Alkitab, dogma, dan teologi. Ya, dimensi yang pertama ini merupakan fondasi utama administrasi gereja, yang dimana semua bentuk pengolahan gereja itu harus didasarkan pada firman Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa semua bentuk pelayanan, pengolahan, dan apapun itu di dalam administrasi gereja harus didasarkan pada firman Tuhan, ajaran gereja, dan pemahaman teologi Kristen yang benar. Tentu teman-teman, di Indonesia terutama PGI banyak sekali sinode-sinode yang ada di Indonesia. Jadi terkadang dimensi Alkitab, dogma, dan teologi ini berjalan sesuai dengan dogma teologi, pemahaman teologi dari masing-masing sinode itu sendiri. Jadi kayak contoh di dalam wilayah Gemit dengan GPIB dengan GPIB,
GKSS dan GKSIS. Jadi masing-masing sinode itu sudah mempunyai sistematis aturan Alkitabiah, dogma dan teologinya masing-masing. Begitu. Jadi tidak bisa kita samakan. Mungkin Gemit punya seperti ini, GPIB dengan GPIB punya seperti ini. Jadi begitu teman-teman. Jadi dimensi ini gereja bukan hanya sekedar organisasi sosial, tetapi gereja adalah itu tubuh Kristus yang dipanggil untuk melaksanakan misi Allah di dunia ini. Nah, karena itu pada setiap keputusan, program, kebijakan gereja harus memiliki dasar Alkitab yang kuat. Harus sesuai dengan dasar iman pada Alkitab, tidak asal-asalan, bukan buku-buku teologis, buku-buku tentang Alkitab lainnya, tetapi harus memiliki dasar Alkitab. Jadi Alkitab merupakan dasar dari dimensi ini. Nah, Alkitab menjadi sumber yang utama dan terutama dalam menentukan arah pelayanan gereja. Betul kan? Nah, firman Tuhan memiliki prinsip-prinsip tentang kepemimpinan. Firman Tuhan ada dalam pengolahan sumber daya, pelayanan jemaat, dan juga tanggung jawab yang moral. Nah, administrasi gereja yang tidak didasarkan pada firman Tuhan mungkin pertama dapat kehilangan tujuan rohaninya. Memang betul sih kalau gereja dalam administrasinya tidak didasarkan pada firman Tuhan, kira-kira apa tujuannya, gitu kan? Kayak tidak ada arahnya, tidak ada mau kemana sih gereja ini. Nah, seperti itu. Jadi pada dimensi ini mau menegaskan bahwa Alkitab itu dasar yang utama, dimensi yang utama dalam administrasi gereja. Dan hanya menjadi, kalau tidak sesuai pada Alkitab, itu seperti kayak menjadi organisasi biasa tanpa suatu tujuan maksud tertentu sesuai dengan misi gereja. Nah, dogma atau ajaran gereja di sini berfungsi sebagai pedoman iman yang mana menjaga gereja untuk tetap setia pada kebenaran. Nah, melalui dogma di sini gereja memiliki identitas yang jelas mengenai siapa itu Allah, siapa itu Yesus Kristus, dan bagaimana karya Roh Kudus, keselamatan, dan gereja ini ada di dalam kehidupan orang percaya. Nah, di sini dogma membantu para pelayan dan juga majelis jemaat untuk memahami dasar-dasar iman yang menjadi landasan pada setiap pelayanan untuk membentuk program yang ada. Nah, di sini teologi juga memberikan kerangka berpikir yang menolong gereja untuk memahami maksud Allah dalam kehidupan dan pelayanan. Nah, di sini teologi membantu gereja menjawab berbagai tantangan zaman tanpa meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan teologi itu sendiri yang sehat, administrasi gereja tidak hanya mengurus kegiatan organisasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan rohani jemaat. Nah, di dalam praktiknya ini, dimensi ini terlihat melalui penyusunan program sesuai dengan visi dan misi Alkitab, pengajaran yang benar, penggunaan dana yang sangat-sangat bertanggung jawab, serta pelayanan yang berorientasi pada kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap keputusan administrasi itu, teman-teman, harus diuji melalui prinsip-prinsip Alkitab dan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, contoh dimensi ini, seluruh pelayanan pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada ajaran Alkitab serta doktrin-doktrin gereja yang dianut. Misalnya gereja menetapkan visi dan misi itu berlandaskan karena mandat agung dan kasih Kristus. Setiap program-program seperti memoridan, ibadah, dan pelayanan sosial harus sesuai dengan ajaran Alkitab. Seperti kita mengingat firman Tuhan, berbicara tentang ini, saya mengingat dua firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dia berkata begini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang pada dalam kebenaran. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi melalui dimensi yang pertama ini, dimensi Alkitab, dogma, dan teologi, gereja memastikan bahwa seluruh aktivitas administrasi harus tetap berakar pada kebenaran firman Tuhan tanpa harus menyimpang dari tujuan-tujuan yang ada. Jadi kita lanjut pada dimensi yang kedua, dimensi kebijakan gereja. Nah, dimensi kebijakan gereja ini berkaitan dengan aturan, pedoman, dan keputusan yang mengatur kehidupan serta pelayanan gereja.
Nah, kebijakan diperlukan agar seluruh kegiatan gereja berjalan secara tertib, terarah, dan memiliki standar yang jelas. Tanpa kebijakan yang baik, pelayanan dapat berjalan tidak teratur dan menimbulkan berbagai kesalahpahaman. Dan kebijakan gereja ini biasanya mencakup berbagai bidang seperti keanggotaan jemaat, pelayanan ibadah, pengelolaan keuangan, penggunaan aset gereja, pendidikan jemaat, pelayanan sosial, diakonia, dan lain sebagainya. Itu merupakan kebijakan ini harus disusun berdasarkan Alkitab. Nah, di dalam pelaksanaannya, kebijakan gereja itu harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh jemaat dan pelayan. Nah, di sini setiap orang perlu memahami tujuan dari kebijakan tersebut sehingga didapat mendukung pelaksanaannya. Di sini pemimpin gereja juga harus menjadi teladan dalam menantikan kebijakan yang ditetapkan. Nah, kebijakan gereja bukan alat untuk membatasi pelayanan, melainkan sarana untuk menjaga keteraturan dan kesatuan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, gereja dapat menghindari konflik, meningkatkan transparansi di dalam keuangan, dan membangun kepercayaan di antara jemaat. Nah, contohnya di dalam dimensi ini, gereja perlu menyusun berbagai kebijakan yang menjadi pedoman bagi jemaat dan pelayan. Kayak contohnya itu kebijakan mengenai anggota jemaat, tata cara baptisan, penggunaan dana gereja, mungkin etika pelayan, atau serta prosedur-prosedur penanganan konflik yang ada di dalam jemaat. Nah, kebijakan ini dapat menciptakan keteraturan dan memberi kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab pada setiap anggota jemaat. Di dalam kebijakan ini, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 40 dapat menolong kita bahwa tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Dan juga 1 Korintus 14 ayat 33, Allah tidak menghendaki kekecauan tetapi damai sejahtera. Sehingga dimensi kebijakan gereja ini dapat membantu gereja untuk menjalankan pelayanan secara tertib, adil, dan bertanggung jawab sehingga tujuan pelayanan ini dapat dicapai dengan baik. Oke teman-teman, lanjut pada dimensi yang ketiga, yaitu adalah dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, manajemen dan kepemimpinan itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam administrasi gereja. Nah, manajemen ini berkaitan dengan proses merencanakan, pengorganisasian, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kegiatan program pelayanan. Nah, kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan untuk kita mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan kita bersama begitu. Jadi di dalam gereja itu kepemimpinan tidak hanya berfokus pada kekuasaan atau jabatan, tetapi pada pelayanan. Seorang pemimpin gereja dipanggil untuk menjadi pelayanan bagi jemaat dan juga teladan di dalam kehidupan keseharian. Jadi kepemimpinan Kristen itu harus menempatkan kasih, kerendahan hati, dan pengabdian sebagai dasar utama di dalam kepemimpinan begitu teman-teman. Jadi manajemen yang baik membantu gereja menggunakan sumber daya secara efektif. Sumber daya tersebut meliputi manusia, dana, waktu, fasilitas, dan informasi. Nah, dengan manajemen yang baik, gereja dapat menjalankan programnya itu secara terencana dan mencapai hasil yang maksimal. Nah, di dalam era modern ini, teman-teman, gereja seringkali menghadapi berbagai tantangan sebagai perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan jemaat yang semakin kompleks begitu. Jadi oleh karena itu, jadi pemimpin gereja harus betul-betul belajar dan mengembangkan kemampuan manajerialnya tanpa kehilangan nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai rohani, nilai-nilai iman yang ada padanya. Jadi manajemen kepemimpinan yang sehat akan menghasilkan pelayanan yang efektif. Nah, jadi jemaat juga dapat bertumbuh, organisasi gereja juga semakin kuat. Jadi sebaliknya itu, kepemimpinan yang lemah dapat menyebabkan konflik, ketidakjelasan arah pelayanan. Mau tidak mau pelayanan ini mau kemana kalau pemimpinnya tidak jelas. Jadi contohnya itu, gereja dapat menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di dalam pelayanan. Contohnya itu pendeta sidang bersama dengan kepada majelis jemaat tentang panitia-panitia menyusun rencana pelayanan tahunan, program untuk mencapai target pertumbuhan jemaat itu seperti apa begitu, setiap bulan, 3 bulan atau akhir tahun kan ada gitu kan rapat-rapat
itu dapat bagaimana menyusun program untuk menjadi kebijakannya tuh semakin meningkat dalam jemaatnya begitu. Jadi dalam kebijakan ini, dalam dimensi ini ada satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 2 yang dapat menguatkan dimensi ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga di dalam Matius 20 ayat 26 nih, dia berkata begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi dimensi ini, dimensi manajemen ini dan kepemimpinan gereja, pentingnya pelayanan yang terencana, terarah, dan dipimpin oleh orang-orang yang memiliki hati sebagai seorang hamba. Ingat itu teman-teman. Dan yang keempat yaitu adalah dimensi organisasi gereja. Nah, ini penting nih. Nah, gereja kita pahami secara garis besar, secara garis luas bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, betul nggak? Tetapi di dalam pelaksanaannya, gereja juga harus merupakan sebuah organisasi yang memerlukan struktur yang dan pembagian tugas yang jelas. Dimensi organisasi gereja membahas bagaimana gereja itu mengatur hubungan kerja, tanggung jawab, koordinasi antar bagian pelayanan. Jadi kayak struktur organisasi gereja itu membantu setiap pelayan memahami tugasnya, perannya masing-masing. Jadi diaken tugasnya diaken, penatua tugasnya penatua, tidak sebaliknya, diaken mengambil tugasnya penatua, penatua mengambil tugasnya diaken. Jadi masing-masing organisasi struktural itu dengan porsi perannya masing-masing. Contoh kalau di Gemit kan kategorinya ada UPP pemuda dengan berperan dalam organisasi pemuda, kaum bapak dengan kaum bapak, kaum ibu dengan kaum ibu, part dengan part. Jadi masing-masing kategorial itu dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, tidak mencampuri organisasi atau struktural kategorial lainnya. Jadi organisasi yang ada itu berjalan sesuai perannya masing-masing. Dengan demikian, administrasi proses pelayanan itu berjalan secara teratur dan terarah, begitu teman-teman. Jadi kayak prinsip utama gereja itu harus bekerja sama dalam satu kesatuan. Harus kerjasama, kalau tidak ada kerjasama kan mau kemana arahnya begitu. Jadi melalui organisasi yang sehat juga gereja dapat mengembangkan pelayanan yang lebih luas, meningkatkan partisipasi jemaat. Dengan program-program yang ada kan antusias jemaat untuk program tersebut kan semakin meningkat begitu. Jadi oleh sebab itu gereja ini harus membangun organisasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan jemaat. Tidak asal membuat program-program yang seharusnya tidak dibutuhkan jemaat begitu. Jadi harus buat program yang sesuai dengan kebutuhan jemaat yang dapat membangun imannya jemaat begitu teman-teman. Contohnya itu gereja membangun struktur organisasi mungkin di dalam bidang-bidang ibadah kategorial, di dalam setiap minggu ada pendidikan, di dalam musik gereja dan kategori lainnya. Jadi setiap bidang itu memiliki koordinator dan uraiannya masing-masing. Jadi dalam dimensi ini saya mengingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 yang begini nih. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak mereka satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi teman-teman, dimensi organisasi gereja ini membantu menciptakan kerjasama yang baik sehingga seluruh potensi jemaat dapat digunakan untuk mendukung misi gereja. Nah, yang kelima itu adalah dimensi ekologi administrasi gereja. Jadi dimensi ekologi administrasi gereja ini mau menekankan hubungan gereja dengan lingkungan sekitar. Gereja tidak hidup terpisah dengan masyarakat, tetapi berada di tengah-tengah kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan alam pada terkhususnya. Oleh karena itu, administrasi gereja perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi pelayanan. Ekologi administrasi gereja mencakup hubungan gereja dengan jemaat, masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, terutama lingkungan hidup. Nah, di sini gereja perlu memahami kondisi lingkungan tempat ia melayani, agar pelayanan yang dilakukannya itu benar-benar relevan dan bermanfaat, tidak asal-asalan begitu teman-teman. Jadi kayak dalam konteks sosial, gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Gereja tidak hanya melayani sebagai batas kebutuhan rohani jemaat, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi pelayanan sosial, pendidikan kesehatan, pemberdayaan ekonomi itu sudah tanggung jawab yang besar yang gereja lakukan kepada lingkungan masyarakat yang ada. Nah, di dalam konteks lingkungan hidup mungkin gereja memiliki tanggung jawab menciptakan. Nah, teman-teman, di dalam dimensi ekologi ini
administrasi gereja itu tidak hanya berhubungan dengan lingkungan internal, tetapi juga dengan lingkungan yang eksternal. Sebagai contoh, gereja perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, pemerintah sekitar, organisasi sosial untuk menunjang kegiatan-kegiatan sosial. Di sini bahwa kita hidup itu, manusia ini bukan hidup sendiri saja, kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Jadi dimensi ekologi ini juga menciptakan bagaimana gereja hidup bukan hanya untuk kita dengan kita saja, tetapi bagaimana kita mencintai lingkungan alam sekitar kita. Jadi kita dapat bekerja sama, kita dapat mungkin dalam program gereja membersihkan lingkungan sekitar, memberdayakan sumber daya. Nah, teman-teman, kita maksud dalam satu dimensi yang terakhir, yaitu dimensi evaluasi kinerja. Nah, jadi dimensi evaluasi kinerja ini merupakan proses menilai efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan administrasi gereja. Jadi melalui evaluasi gereja ini dapat mengetahui apakah program yang sudah dijalankan ini mencapai tujuan atau tidak, bisa ditetapkan atau belum. Jadi evaluasi juga membantu gereja untuk menemukan kelemahan dan peluang untuk perbaikan gitu, teman-teman. Jadi evaluasi ini tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, tidak ya, tetapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada. Jadi gereja perlu memiliki budaya evaluasi yang sehat, sehingga setiap pelayanan itu bersedia untuk belajar, menerima masukan, dan terus berkembang. Jadi evaluasi yang baik dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan data-data yang jelas. Nah, evaluasi kinerja juga berkaitan dengan prinsip penata layanan yang baik. Gereja harus mempertanggungjawabkan penggunaan waktu, tenaga, fasilitas yang telah digunakan untuk memenuhi administrasi gereja ini. Dan di dalam proses evaluasi gereja perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pimpinan, semua pihak-pihak yang terlibat di dalam program-program tersebut. Dan evaluasi kinerja ini yang sangat efektif akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan, sehingga gereja menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mencapai hasil yang lebih baik untuk menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Sehingga teman-teman, saya mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tegak di dalam iman. Sehingga teman-teman, dimensi evaluasi kinerja ini dapat menolong gereja untuk terus bertumbuh, memperbaiki diri, dan meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pelayanan itu semakin efektif untuk melaksanakan tugas panggilan gereja. Nah, teman-teman, dari keenam dimensi administrasi gereja baru ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Dimensi Alkitab, dogma, dan teologi memberikan dasar rohani yang kuat. Dimensi kebijakan gereja memiliki arah aturan pelayanan. Dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja mengatur pelaksanaan pelayanan secara efektif. Dimensi organisasi gereja membangun kerjasama dan pembagian tugas yang sangat jelas. Dan dimensi ekologi menghubungkan gereja dengan lingkungan sekitarnya. Dan dimensi evaluasi memastikan bahwa seluruh pelayanan ini berjalan sesuai tujuan dan terus mengalami perbaikan. Nah, jadi keenam dimensi ini saling berkaitan, saling membutuhkan, dan saling menopang. Jadi demikian teman-teman penjelasan saya tentang administrasi gereja dan enam dimensi untuk mendukung administrasi gereja yang baru. Jadi sekian dan terima kasih. Bye bye. Semoga ini sangat bermanfaat.